Sebelumnya perkenalkan nama kakak Kak Maureen. Nama kakak Maureen. Nama kakak Maureen. Jadi adik-adik di sini kakak punya modul pembelajaran. Nah itu untuk persiapan pembelajaran kita berikutnya. Jadi pas sebelum kita memasuki kelas pembelajaran, kalian pelajari dulu di rumah. Ya, jadi di saat nanti di kelas kalian sudah paham sebagian dari materi yang akan kita pelajari. Paham nggak? Untuk anak nanti kakak ibu nanti kalian boleh baca-baca di rumah juga ya. Nah, nanti kita belajarnya itu tentang organ, fungsi, dan mekanisme pernapasan manusia. Ya, yang di bab 5. Nah, di sini ada 7 penggunaan modul dan kalian bisa baca dan pahami ya. Kalau misalnya kalian masih belum paham dalam pengerjaannya, kalian bisa bertanya sama orang tua kalian atau kakak kalian ya. Nah, di sini kan ada materi-materinya. Nanti kan di sini juga ada soal ya. Jadi sebelum kalian mengerjakan soal, kalian baca dulu ya materinya. Terus di sini ada praktek. Nah, ini tuh kayak latihan sebelum kalian mengerjakan soalnya. Jadi ada soal itu. Nah, ini tuh latihan dulu, prakteknya dulu. Di sini ada kertas ganda sama esainya. Jadi kalian bisa lihat. Nah, di sini apa PD-nya? Nanti sebelum si prakteknya bakal ada video pembelajaran yang bakal kita tonton ya. Ini ada videonya. Nah, ini ada kalian kalau misalnya mau cari referensi atau cari materi dari yang lain, kalian bisa dari buku ya. Jadi kalian jangan fokus ke modul ini aja, tapi kalian juga bisa belajar lewat buku. Bukunya itu Universitas halaman 129 sampai 139. Jadi kalian kalau misalnya mau jawab soal, kalian bisa cari buku juga. Nah, di sini ada PPT-nya. Nah, di sini ada evaluasi. Setelah kalian mengerjakan AKPD, kalian mengerjakan evaluasi ya. Dan setelah mengerjakan AKPD, kalian boleh mengerjakan post test. Nah, ini ada lihat ganda yang singkat sama uraian dari soal. Oke, mungkin langsung aja ini ya ke video pembelajarannya ya. Boleh disimak. Hewan audio kita beropsi satu bernafas, kita mempunyai organ yang organnya bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen dari lingkungan hidup baik pada setiap sel yang kita gunakan. Oksigen ini tidak tersedia dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya jangan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan belajar yang berlanjut tentang organ pernafasan manusia. Mula, kamu tahu nggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Ya, people, melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernapas menggunakan hidung, akan lebih baik untuk people adalah terdapat dulunya dan rambut halus. Rambut halus ini berfungsi untuk menyerap udara yang mengandung kotoran dan penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan membantu kelembapan udara
agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Itu juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat taring atau pangkal tenggorok dan belakang tenggorok atau trachea. Pada bagian dalam dinding belakang tenggorok terdapat selaput kecil dan rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak lupa? Kenapa begitu? Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk memulangkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernapasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari motor kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, jadi fungsi perjalanan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru yang terpakai dalam beberapa dan bisa kita menuju udara atau udara paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronchiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Kita semua tahu kan kalau sistem pernapasan kita terdiri dari dua kan, yaitu sistem pernapasan dada yang masih dan juga sistem pernapasan paru. Jelaskan dong kita, apa sih perbedaan keduanya? Pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk berangkat atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti perlahan darah terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut. Lalu selanjutnya terus ke posisi sama, menyebabkan rongga dada dan paru-paru tercepat. Ya, benar sekali. Namun menurut kamu bagaimana dengan pernapasan perut kita Lula? Aku bisa Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma dan serta membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma datar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma bereaksi. Posisi diafragma sedang atas, lalu bergerak. Jadi adik-adik, untuk pengerjaannya kalian bisa dari SMI, dari PPT, terus bisa dari buku. Nah, terus kan tadi ada video, nanti kalian juga bisa lihat dari jawabannya dari sini ya. Nah, nanti kakaknya ngasih gambar. Nah, nanti kalian kerjakan ya. Siap. Nah, besok di bawah. Ya. Besok harus dikumpulkan ya. Sampai ya. Pelajaran IPAS dan ini nanti diisi aja sesuai kemampuan kalian aja ya. Kalau paling nanti boleh cari-cari di buku atau buku IPAS lainnya. Ini juga nanti diisi ya. Besok boleh dibawa ya. Untuk besok kalian boleh bawa alat tulis saja. Ya. Jangan lupa besok dibawa kertasnya. Terus sekarang kita sudah dulu ya. Sampai ketemu besok di jam
Semoga teman-teman kalian yang sakit diberikan kesembuhan. Nah, biar kalian pada semangat, kita tepuk semangat dulu deh. Ayo, tepuk semangat. Nah, karena hari ini pelajaran kita tentang pernafasan, sekarang kita tepuk pernafasan. Ayo, tepuk pernafasan. Hidung, faring, taring, trachea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Kan kalian kemarin udah ngerjain pites ya. Nah, sekarang kalian boleh mengumpulkan ya. Oke, karena kalian sudah mengerjakan pretest, sekarang kakak tanya ya, mengapa kalian terengah-engah saat berlari? Nah, kan kalian sekarang ada pelajaran olahraga. Coba, kenapa sih kalian kalau lari itu suka terengah-engah? Ayo, satu-satu aja siapa? Angkat tangan yang mau. Apa? Ya. Ayo siapa lagi? Nih kata Nabila karena kita itu menggunakan energinya. Terus ada lagi nggak? Apa? Karena baru-baru kita cuma berdua. Ya, belum tepat. Ayo, siapa lagi? Kamu jawab tadi. Ya, kamu jawab apa? Jadi, kenapa sih kita terengah-engah saat berlari itu? Karena kita itu banyak mengeluarkan oksigen. Jadi jantung kita itu lebih cepat berdetak. Gitu. Nah, lanjut. Oke, sekarang kakak akan bacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu peserta didik mampu menganalisis organ-organ penyusun sistem pernapasan manusia dan menjelaskan hubungan fungsional antar organ melalui modul interaktif dan eksperimen sederhana. Yang kedua itu peserta didik mampu mengevaluasi perilaku sehari-hari yang berpengaruh terhadap kesehatan sistem pernapasan melalui diskusi kelompok berbasis studi kasus dan memberikan alasan ilmiah atas penilaiannya. Yang ketiga, peserta didik mampu merancang solusi kreatif dan kontekstual untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan dalam bentuk proyek digital yang kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar. Langsung jawab pertanyaan sama jawabannya ya. Ya Kak? Ya. Oke. Yang pertama nih, organ pernafasan manusia. Boleh. Kamu. Ya.
Udah, soal nomor 2-nya siapa yang mengajukan? Oke, yang nomor 3 siapa yang mau ini? 3. 3 kali coba. Aku lari bukan lari. Lanjut ke nomor 4. Siapa yang menjawab nomor 4? 4 nih. Ayo. Kalau inspirasi itu diafragmanya jadi kalau inspirasi itu diafragmanya menurun. Ekspirasi itu naik. Terus kalau inspirasi dadanya itu membesar, kalau inspirasi itu mengecil, kalau inspirasi Coba yang
Tempat